Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube Wewin Official, akun motivasi dan dakwah serta akun yang mencakup beberapa video pembelajaran. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan beralih ke pelajaran fikih kelas 11 di bab kelima. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi masalah pernikahan. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah pernikahan. Langsung saja pada layar kita perhatikan kata nikah, nikahun atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya bahasa Arab yang diindonesiakan sebagai padanan kata dari perkawinan. Ziwajun, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan itu dengan menggunakan lafaz inkah atau nikah atau tazwij atau terjemahannya. Jadi seperti yang kita pahami itu nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi nanti boleh melakukan hubungan suami istri kalau sudah akad nikah. Jadi seperti itu maksudnya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk itu, bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan, maka diikatlah dengan yang namanya pernikahan. Jadi itulah tujuan daripada pernikahan. Sekarang kita lanjut bagaimana hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu sesuai dengan keadaan. Jadi mencakup semua 5 hukum. Semua hukum mencakup. Tapi nanti dia akan berlaku hukum yang pasti ketika berjalan sesuai dengan keadaan. Kita perhatikan, jumhur ulama menetapkan hukum nikah itu menjadi 5 hukum. Pertama ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, dan ada haram. Jadi semuanya itu terjadi berdasarkan dengan keadaan. Kapan pernikahan dikatakan atau mendapatkan hukum yang mubah? Mubah itu artinya boleh. Jadi hukum asal pernikahan adalah mubah. Jadi semua manusia itu boleh kemudian menikah. Ini hukum dasarnya. Hukum ini berlaku bagi setiap orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkan nikah. Jadi siapapun boleh menikah, hukumnya mubah. Kemudian yang kedua, hukum pernikahan yang kedua bisa menjadi sunnah. Kapan menikah itu hukumnya berubah menjadi sunnah? Nah, kita lihat. Hukum sunnah dalam pernikahan berlaku bagi orang yang sudah memiliki bekal untuk menikah, untuk hidup berkeluarga. Maka kalau sudah punya pekerjaan, sudah matang umurnya, sudah mantap pemahamannya, maka ketika dia menikah hukumnya menjadi sunnah atau mendapatkan pahala. Terus menikah itu wajib. Kapan menikah itu wajib? Ketika dalam keadaan atau kondisi tertentu. Ya, perhatikan, hukum wajib berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ya, jadi ketika sudah hasrat menggelora,
kita rasa-rasanya kita takut dan khawatir bahwa kita akan terjerumus dalam zina, maka kemudian wajib bagi kita untuk menikah. Kenapa? Karena bahaya ketika kita tidak menikah sementara kita sudah hasratnya sudah menggelora, nanti bisa larinya bisa ke zina, bisa ke perbuatan yang tidak benar. Kemudian makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah suatu ibadah ketika kita lakukan itu mengurangi nilai keberkahan. Kapan orang makruh untuk menikah? Ketika belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga. Jadi kalau belum ada pekerjaan, sebenarnya itu makruh. Atau ketika kita menikah maka kurang berkah. Makanya usahakan bekerja, mencari pekerjaan agar pernikahannya tidak makruh. Terus nikah itu hukumnya haram. Kapan dia menjadi haram? Nikah itu hukumnya berlaku akan menjadi haram ketika tujuan kita menikah adalah menyakiti istri. Misalnya kita menikahi wanita yang kita benci. Kenapa kita nikahi? Karena supaya kita bebas menghukum dia, bebas memukul dia. Itu hukumnya haram. Yang kedua, ingin memeras harta wanita, sengaja dinikahi karena perempuan itu orang kaya, kemudian mau dinikahi, mau diperas terus diambil uangnya, itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, sekian tentang pemahaman tentang pernikahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.